Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'du. Wa ya ibadallah, usi bi nafsi wa usikum bi taqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai. Makan. Boleh makan ya, boleh makan. Sambil makan boleh. Kalau udah alhamdulillah berarti selesai. Oh iya, selesai boleh. Selesai, alhamdulillahnya selesai. Oh gitu ya. Kepada yang terhormat dan saya hormati sahibul bait, sahibul hajat, yaitu keluarga besar Bapak Muhammad Soleh dan Ibu Ermi Unartik, dan juga yang saya hormati dan sama-sama dihormati keluarga besar Bapak Toyib dan Ibu Naswani almarhum dan almarhumah. Kepada yang terhormat dan saya hormati Ketua Pembina Masjid Baitul Ridho Bapak Dr. Widodo Budidarmo beserta jajarannya, Bapak penasehat kita, Bapak Kapa, kemudian juga Ketua DKM, Bapak Juanda beserta jajarannya, Bapak RT 07, Bapak Agung beserta jajarannya, dan Bapak RW 012 beserta RT dan warganya. Jamaah dan hadirat yang insya Allah kita semua dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita patut bersyukur nih, alhamdulillah nih Pak, bersyukur nih malam hari ini kita bersyukur diberikan nikmat yang banyak, diberikan masih bisa melek, masih bisa melihat, masih bisa mendengar, masih bisa makan, masih bisa merasakan asemnya, getirnya, manisnya, pahitnya, ya itu bisa merasakan betapa pentingnya ini, makanya nyebutnya alhamdulillah. Jangan ditinggalin. Ini alhamdulillah apa Pak? Ini kadang-kadang nih, pernah saya tahun 90 tuh diajakin tahlilan, buat ngapain? Doain orang supaya bisa kentut. Masa tahun 90-an bro, itu operasinya 30 juta. Tahun 90. Iya, apalagi sekarang. Di sini tanah 90 itu masjid cuma 2.200 semeter. Kalau 30 juta udah berapa ribu meter itu? Bisa kentut doang kan bro. Makanya kalau ada orang yang kentut masih bersyukur. Iya, jangan diomelin. Ya, itu dia, jangan diomelin. Kan bahasanya kata Singapura apa? Kentut itu angin. Kalau ditahan panas dingin. Kalau dikeluarin lu kagak seneng, ya pulangin. Kan begitu rasanya. Bersyukur masih bisa kentut. Ya. Orang dikasih Alphard, kemudian dia sama kentut, mauan mana? Kentutnya. Mau apa? Mohon apa? Mohon kentut. Tolong dikasih kentut sama Alphard. Maksudnya begini nih. Itu kalau dikasih kentut sama Alphard, mohon makan. Mohon apa?
dingin, enak, Orang nggak ada, apa juga nggak ada. Kasih kentut bau, Kopi tolong. nih bersyukur kan? Masih bisa makan dulu, masih bersyukur. Ada orang yang nggak bisa makan, duit banyak. Iya, duit banyak tuh. Pegang mic, pegang mic kayak gitu. Belum bisa makan tuh, ngomong doang dia. Dia ngomong doang. Ngomong doang. Iya, tuh kan ada orang duit banyak, sampai berikat-ikat tuh duit, ya. Tapi kagak boleh makan jeruk, perut kembung. Iya. Tapi perut kamu mah jangan jauh-jauh nih, dan pakai rumah sakit tak parah begitu. Oh, tak parah. Sembuh. Itu sembuh tuh, Iya, sembuh. sakit lambung, sakit perut kering di Tamara, insya Allah sama Kokom. di rumah makan Bustari. Iya, itu sakit perut tuh. Obat perut. Obat perut itu. Datang ke rumah Bustari, udah makan 2 piring, insya Allah sembuh. Amin. Nasi tunjang. Sama durok. Jamaah lagi bahagia. Ini apa? Saudara kita Bapak Soleh ini Pi mau ngawinin Pi. Wah. Nikah. Bro, Iya. mau ngawinin katanya. Pak Soleh, besok jangan lupa saya nikahkan dan saya kawinkan engkau Dengan- ya, kepada anakku. Jangan dinikahin doang bro. Iya. Itu Pak Soleh, kasihan anak kita. Kasihan. Emang apa bedanya kawin sama nikah? Banyak. Ya, Bedanya? kalau di KUA mah bedanya. Kalau kawin mah pakai, kalau nikah pakai surat, Ah. kalau kawin pakai urat. Nah. Beda. Oh, gitu. Ya, Nih, beda kan? Hei, Ya. ngomong aja. Enggak. Oh, beda. Aduh, beda. kepala deh. Kepala deh. Apalagi kalau nikah pakai baju yang bagus. Bagus. Ya, kalau kawin buka baju. Kalau kawin masih pakai baju jangan neng kita. Udah buka aja baju tuh bedanya tuh nikah sama kawin. Iya. Begitu. Iya. Kalau nikah mah rame-rame. Kalau kawin mah aku berdua aja, jangan ngajak-ngajak orang. Enggak, jangan ngajak Kita orang. udah diundang sih Bapak Soleh. Kenapa? Mau nikahin, mau nikahin harus ada perayaan. Bahasanya aulin bisa. Jadi walaupun itu satu kambing dipotong, itu harus dikasih tahu orang, Iya. dikasih tahu Pemberitahuan, Tapi pemberitahuan. kalau kawin mah jangan ngajak Jangan. aja. Jangan. ngajak Diam-diam aja. Iya. Tinggalin. Itu begitu. Jadi bahasanya. Nah, kewajiban orang tua kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Hakul waladi 'alal walid arba'ah. Jadi haknya seorang anak atau kewajiban orang tua terhadap anaknya ada 4. Tuh, saya toh ada berapa tuh toh? 4. Yang satu yaitu ayo sinasmahu, dikasih nama yang baik. Yang bagus loh. Oke, Ada namanya ini. orang baik. Benar bagus. Apa? Apa? Hernia. Hernia sedikit. Masya Allah. Namanya bagus. Iya Pak, ini namanya Pak Ustadz, ini namanya hernia Sri Devi. Panggilnya Pak Nia kata dia. Oh, iya. Tapi kan asal namanya hernia. Apa hernia? Bro. Buruk. Masya Allah. Hernia tuh bagus panggilnya Nia. Tapi kan buruk itu hernia. Masya Allah itu namanya orang sembarangan. Ya hernia. Cakep namanya mah. Ya hernia. Hernia Sri Devi. Buruk. Sri Devi buruk. Jangan. Kudu nanya dulu nih. Kayak kita Ramadhani. Kemudian sampai nih. Tony Arya Agung kan ini boleh nyari nama, bukan sembarang boleh temu, boleh nyari, boleh nanya-nanya, jangan sembarangan. Nah itu ada kan di situ tuh di Alamina, nama si Nari, pakai Ahmad lagi, Ahmad Nari, orang neraka terpuji, masya neraka terpuji. Oh, dari neraka ya? Ahmad terpuji. Nar. Nari neraka. Jadi orang neraka terpuji dia paling hebat dari neraka. Nah, itu bila semua. Kekal abadi. Makanya jangan sembarang. Ada di Cipete lagi si Kupro, Muhammad Kupro. Koprok sekalian. Daripada Kupro, orang terpuji kafir, mendingan Kuple. Nah. Si Kuple, si Kuple. Si Kuple, aduh namanya. Mendingan si Kuple. Ya.
Nah itu artinya apa? Ayo Sinas mau kasih nama yang baik. Neng Gita Ramadhani, atau dipanggilnya Gita atau Ita atau Gigit atau apa, atau apa namanya si Anti ini Ramadanti, boleh silakan panggilan, tapi yang bagus panggilannya. Ayo Sinas mau. Iya. Tapi orang dulu kalau dia kagak bingung-bingung nama, orang si Gablok, si Jimblok, sehat-sehat banget, kaya lagi, tanahnya luas, gitu. Ya, nama Jimblok. Jilem. Ada namanya Jimblok, Jepang. Ya, Jepur. Nih Jepur ada. Jepang, Jepur. Yang paling hebat lagi, ratu apa? Taruh roti simpen pengki. Itu tuh kata belakang tuh. Satu kalimat ya. Simpan pengki. Ya, Masya Allah itu enak-enak banget orang dulu mah. Makanya kata Nabi, ayo Sinas mau cari nama, kasih nama yang baik. Yang kedua apa? Wa adabahu. Tuh dikasih adab, diajarin akhlak. Nanti yang ngajarin akhlak emaknya. Kalau bapaknya ngajarin tauhid. Makanya ketika lahir itu anak diajarin Ajarin. gua jangan banyak lu. Entar anak udah godek-godek. Iya. Kelamaan ya, kelamaan Benar di sekron kelamaan Pak. Pelan-pelan itu diajarin. Itu tauhid artinya apa? Kenapa anak-anak ngasih saya itu bukan Aina. Di mana? Oh, iya. Di mananya apa? Tuhanku di mana? Yang ketika umur 4 bulan aku di kandungan ibuku, Allah berfirman menyuruh malaikatnya, kemudian apa? Waluqiha, kemudian meniupkan rohnya dalam janin gitu. Apa? Dikasih rizki, sudah ditentukan rizki. Wa ajalihi, dan ajalku. Kemudian wa amalihi, dan amal perbuatanku. Kemudian sakiyun au sa'idun, udah ditentukan ainahu. Mana dia? Kata bapaknya, Nina, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inilah Tuhan. Ada lagi yang nanyain, aina abi, aina, mana bapakku? Kata dia, ini bapakmu. Lah dulu botak, sekarang gondrong. Kaget lagi. Dulu botak, sekarang udah gondrong. Udah lama. Lagi di dalam Ji. Kalau sampai segitunya tuh anak. Aina. Beneran dia lah, nangis lagi aja. Kenapa? Kena bapaknya gondrong. Ada gondrong, nangis. Kaget dia. Kaget. Masuk lagi. Ini apaan? Baik buruknya itu anak tergantung emaknya. Emaknya tergantung emaknya. Iya. Kenapa? Zaman Nabi Musa alaihissalam itu Nabi Musa kan dia asuh oleh Fir'aun. Tapi yang asuhnya bukan Fir'aun, Siti Asia. Yang begitu hamba orang soleha. Dia sampai-sampai ketika meninggal dunia, dia sudah dijanjikan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siti Asia, padahal suaminya Fir'aun. Bapaknya berarti kan yang ngasuh dari kecil siapa? Fir'aun Nabi Musa. Tapi karena emaknya soleha, akhirnya anaknya jadi nabi. Kemudian siapa? Siti, kemudian Ibrahim, Nabi Ibrahim. Bapaknya tukang patung, pemahat patung, penjual patung dan sebagainya. Karena ibunya orang soleha, maka Nabi Ibrahim jadi nabi. Kemudian Isa alaihissalam nggak punya bapak, yang ngurusin emaknya, Maryam jadi nabi. Ismail yang ngurus, padahal Nabi Ibrahim pergi-pergian ke Palestina, kemana? Kesini ke sono. Yang kemudian ke rumah Siti Sarah ditinggal Nabi Ismail. Yang besarin siapa? Siti Hajar, orang soleha, menjadi anaknya Nabi. Makanya itu kalau bapak, tapi kok aneh ya, kalau seandainya ada anak yatim ditinggal bapaknya jadi bangun. Itu bisa begitu. Iya, rata-rata. Lah dia, padahal bapaknya kagak nyari-nyari bapaknya. Ada apa gerangan? Iya. Kok ketika ada bapaknya dia baik, padahal bapaknya kagak sering ketemu. Dia tidur, bapaknya pergi, dia masih tidur.
Kemudian bapaknya pulang, dia udah tidur tuh. Coba mau ketemu di mana? Makanya emaknya yang mengajarkan adab, dan mengajarkan anak-anaknya adab. Bagaimana cium tangan kepada orang yang lebih tua, bagaimana dia bersapa, bertemu kemudian bersapa, musafahah, bersalaman dengan kakek neneknya, saudaranya, sebagainya. Itu emaknya yang ngajarin, nak cium tangan, nak salim, nak emaknya yang ngajarin. Itu bagaimana lagi makan juga sama, bagaimana dia makan dengan baik tergantung emaknya ketika nyuapin. Ini mah ada emaknya nyuapin anak ambil larian. Habis itu cuma 3 suap. Lari suruh naik sepeda, suruh duduk, anak makan sini makan, boleh dia larian naik sepeda, tapi ketika dia mau disuapin sini nak makan dulu dikit, Bismillahirrahmanirrahim, selesai alhamdulillah lagi. Diajarkan cara makannya, nanti kalau tidurnya kemudian masuk WC diajarin adabnya. Nah kalau masuk WC kaki kiri, ntar mau walaupun itu balik baca Bismika Allahumma Bismika Allahumma begitu kaki kiri masuk Madang itu madang. Walaupun baca kagak bisa, ajarkan adab. Ayo nak kita mau tidur, udah malam ya, jangan main aja. Kita baca Bismika Allahumma anbiya wa amur. Kemudian apa? Baca Fatihah. Diajarin tuh anaknya, kan udah gede, dia ingat. Oh dulu mas saya ngajarin begini kalau mau tidur begitu. Ini mah mau tidur Allahumma jadibna. Anak yang hafal. Kok Allahumma jadibna? Itu bapak kalau tidur itu Allahumma jadibna. Dia bacanya sama emak. Allahumma jadibna, Allahumma jadibna dan saya yakin. Gua jadi syaitani marojat tangga. Ya itu doa tidur lu, doa tidur. Kenapa tiap makanya lu udah ajarin ajar. Ketika umur 2 tahun lah bisa tidurnya. Lah kan bocah 2 tahun otaknya ngambung. Ini apalagi zaman sekarang. Baca doa tidur nak di TK. Coba baca kemudian. Bisa ayah, bisa bu guru. Apa? Allahumma jadi tak. Masya Allah. Ketahuan orang. Namanya bapak saya, ibu saya kalau tidur bacanya gitu. Nah ini hati-hati bapak ibu. Ajarkan adab tidur. Nanti bangun tidur nak. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kalau bangunin anak usap-usap kakinya, jempol kakinya diusap-usap, kemudian palanya diusap-usap, bacain sholawat begitu. Imam wudhu orang disiram, ditajong ya. Ditajong. Jangan roll. Main tajong aja. Nanti anaknya awas lu ya. Nah kalau dendam. Iya. Dendam. Jangan. Jadi mau bangun juga kalau bisa saya kalau bangun anak tuh selawat dulu, saya dengar dulu. Jadi dia nggak kaget. Selawat, baru pegang kakinya, jempol kakinya, usap-usap, nanti baru tangannya, kemudian palanya. Ayo tolong bangun. Iya. Diajarkan gitu. Jadi nanti kalau udah gede udah bisa baca selawat dia, baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da matarul nusur. Udah 2 tuh kewajiban orang tua. Ngasih nama yang baik, kedua memberikan adab, orang tuanya tahu, mengajarkan keimanan, sholat dan sebagainya. Yang ketiga apa? Wayunkahu apa namanya? Wayuktatamu. Kemudian disunatin, sunatin, gigitan, disunat. Apa artinya sunatul rijal? Al-hitanu sunatul rijal, wa mukramatul linisa. Bagi laki-laki sunnah. Sunnah itu bukan hukumnya sunnah, bukan. Kebiasaan Nabi itu adalah dan tradisi Nabi itu sunnah hukumnya. Tapi menurut Imam Syafi'i wajib orang Islam itu sunnah. Wajib dibentuk. Di kajiannya disunatin itu, yang perempuan juga sama disunatin, laki disunat supaya apa? Supaya lebih nikmat. Bahasanya begitu.
Ya. Ngopi belum? Malam. Belum. Ngopi malam. Belum Kemudian yang keempat, dibentuk. wayung kagu ijawaroda. Yang keempat, kewajiban orang tua adalah menikahkan ketika dia udah ketemu. Bukan jodoh-jodohin kayak mak kita dulu. Bukan dijodoh-jodohin. Menikahkan kalau dia udah ketemu jodohnya. Dijodohin juga boleh kalau dia kagak ketemu mah, Bin. Iya, boleh. Jodohin boleh, cariin jodoh boleh. Boleh, Panur cari jodoh kalau Panur, ketemu. Panur. Panur. Panur tuh. Cariin jodoh, jodohin. Iya, jodohin. Iya. Ketemu ya. Iya. Ketemu kagak mau. Jodoh-jodohin aja yang gitu lah. Bayu kamu ijarah kalau udah ketemu kita nikahin. Nikahin. Ya, Panur. nah, sama ini kita udah ketemu jodohnya, maka nanti besok minta izin yang kita sama ayah apa namanya, aku minta izin kepadamu untuk menikahkan dan mengawinkan aku dengan kasihku. Anak soleh, Soleh. Oleh. Iya, nanti langsung izinin. Al-Ghazali. Saya nikahkan dan saya Al-Ghazali. kawinkan kau. Al-Ghazali. Gitu. Al-Ghazali. Ya. Nah, ini dalam pernikahan, ini masuk nih. Jam berapa ini? Terus. Dikit lagi. 5 menit lagi. Ya. Ini apa pernikahan itu? Itu kun kalyadain. Jadilah kamu seperti dua tangan. Wala takun kal ujunain. Jangan seperti kamu kedua telinga. Itu telinga dari dulu, dari para lahir sana kagak pernah salaman dia, nggak pernah ketemu dia. Padahal deketan tetanggaan dia. Yang satu budak bodoh amat, yang satu cuek bodoh amat. Kagak pernah ngeruin dia, nggak pernah ngeruin, kagak pernah nengok di mana tuh si kiri, di mana tuh si kanan, nggak pernah nengok. Lu mau gatel kayak apa, bodoh amat terserah lu. Tapi apa kata Imam Ghazali? Kun kalyadain, jadilah kedua tangan. Kenapa? Kalau dua tangan mah endah, yang kiri gatel digaruk sama yang kanan, yang kanan gak gatel digaruk sama yang kiri. Kedua-duanya main garuk-garukan. Main garuk-garukan. Sama pasangan suami istri juga. Kalau lagi gatel ya arut kata dia. Gak perlu ngomongnya arut. Bukan mijitin dulu. Aku ubit kata dia. Bukan cubit, ubit ngomongnya juga. Ubit kata dia. Nah itulah. Kalau pasangan tuh gitu saling masih, makanya Allah berfirman, kunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kamu pakaiannya perempuan dan perempuan pakaiannya laki-laki, saling nyakepin. Iya, yang satu kedinginan, yang satu nyekepin. Iya, yang satu suaminya kedinginan, perempuan nyekepin. Dua-duanya kedinginan, saling kekep-kekepan. Begitu. Ya begitu. Kun kalian jadilah kamu seperti tangan. Iya, nggak boleh sombong. Yang kanan juga nggak boleh sombong. Nanti bertangguh dia. Ini kayak laki, suami punya penghasilan gede, suami kecil, nggak apa-apa. Kenapa? Saling mengisi, saling memberi. Ketika sang suami menerima terus gaji, yang menerima nanti siapa? Istri. Iya, sama tangan juga. Kalau dia yang kanan bagian terhormat, bagian salaman, yang kiri bagian apa namanya? Istinja. Bukan, cleaning service. Cleaning service bagian belok-belok. Kata yang kiri, nan. Gua mah kagak iri sama lu nanya. Biar lu nanti yang dicium tangan lu, tangan gua mah kagak diumpetin, kagak ngapa-ngapa. Emang bagian gua cleaning service, tenang, gua laksanakan. Kata si kanan, tenang Ri, kata dia, yang menerima gua. Nanti entar kita jalan-jalan kemana? Ke mall. Ke mall. Lihat Nggak ajak. Lihat Ninggalin. Cilok. Durian, beli durian ninggalin. Cincin pakai cincin nggak dipakai tangan kanan tapi pengen tangan kiri. Kenapa? Kiri, lu kan udah capek bagian mobilisasi tentang kobel. Tak kobel. Kamu bagian diri, maka aku berikan cincin, aku belikan jam tangan, aku belikan gelang untukmu, walaupun aku yang terima. Begitu kalau jadi suami, kasih perempuan.
Jangan dipegang aja, Pe. Kopi, Ya, jangan dipegangin apa? tinggalin. Tinggalin. Mana pegang mana? Mana? Kenapa nih? Kalau pengen bahagia sering-sering tangan terbuka. Itu Ya. Jangan jadi cangkul. Bang cangkul apa cangkul? Abis digalut, dikumpulin. Galut, kumpulin. Jadilah kau sekrup. Ketika diangkat, lempar. Dapat lempar. Itu sekrup. Nah, laki juga begitu. Laki abis dapat gajian kasih bini. Apa bini mah aman. Terus pajak klik Loh, bendahara. Makanya laki pengen bahagia rumah tangganya. Tuh duit kasih bini. Iya. Bini mah pokoknya bisa nyimpan duit. Makanya saya mau punya bini yang bisa nyari duit. iya ini pinter Harus cari duit, harus pintar nyari duit. aman. Ya, kalau kita lupa di dalam celana masih ketemu juga di peci yang udah runtuh, peci yang udah buluk ketemu juga tuh kita keluar duit. Makanya cari bini yang pintar nyari duit. Iya, bini yang pintar nyari duit akhirnya kecuci Rul. Wah, ada duit sampai berlembar-lembar dicuci lah, berjejer basah pada luntur. Kagak pintar nyari duit, goreng duit. Nah itulah, jadi kun kalian jadilah kedua tangan saling ngisi. Suami juga apa? Jalan juga kalau sama-sama itu lah, jalan ketika itu jalan juga yang tangan ketika kaki kiri jalan kanan maju, yang kiri jangan maju robot ke belakang. Suami maju, istri mundur, istri maju, laki mundur. Coba kalau dua-duanya maju, ya kayak pampir. Kayak pampir. Tangannya ke depan dua-duanya begitu. Kita semerat gitu. Ya kayak seru. Makanya itulah, walaupun berbeda tetap harus bersama-sama. Berkaitan sepasang dua sepatu. Kayak kiri kanan. Itu sepatu kagak bakal dipakai ke pasar, nggak dipakai ke kantor. Kalau pasangan yang laki tidak ke kantor. Makanya dia harus satu. Ketika dia dipakai, yang kanan juga harus pakai, kiri dipakai, kanan juga dipakai. Begitu juga dalam rumah tangga antara suami saling mengisi, saling mantesin. Kenapa? Karena kamu adalah pakaian suami dan suami adalah pakaian kamu. Saling mengingetin, saling mantesin, saling mengisi. Ketika dia itu marah sang suami, perempuan diem. Si istri marah-marah, suami diem. Makanya dalam rumah tangga kita itu ada 3 tahapan. 3 tahapan dalam rumah tangga. Pertama, tahapan tahun pertama dan selanjutnya yaitu apa? Suami berbicara, istri mendengarkan. Tahun berikutnya, istri berbicara, suami mendengarkan. Tahun selanjutnya apa? Suami berbicara, istri berbicara, tetangga yang dengar. Itu bahaya. Yang bagus 1, 2. Suami bicara, istri diam. Istri bicara, suami. Insya Allah tuh tadi kanan maju, kiri ke belakang. Kiri maju, kanan artinya saling mantesin. Kalau dua-duanya maju, itu kayak tadi itu ngomong sebesar-besarnya, sekuat-kuatnya. Itu kenapa? Kalau ada cinta, jangankan berbicara dengan kedipan mata, dia sudah pasti tahu apa artinya. Dengan kedipan mata, Rul. Makanya dia ngomong sama bininya, berarti tidak ada dalam kalbunya. Saya berdarah nih. Soalnya kalau dia cinta baru tatapan pandangan pertama awal aku berjumpa, udah ada di dalam dada yang selalu menggelora. Begitu. Harian dipanggang. Dan sakit luar biasa, bagaikan singa yang kapal. Ya itulah. Jadi bahasanya apa? Kalau kita sudah cinta, janganlah baru dicolek doangan, jangan pakai tanya mau kemana bang, masih sore, banyak anak-anak. Ya itu berarti kagak nyambung artinya. Barang dikedipannya udah paham. Iya udah paham. Nah, kayaknya ngantuk nih. Udah boro-boro, nah kita tuh laki mah begitu laki.
Ya, kenal lagi nih nanti kalau rumah tangga itu otaknya dia ke depan ya. Kalau seandainya kita itu kunci, misalnya suami lupa naruh kunci, jangan dimarahin, apalagi yang ngomong gini, Bang, emang bangun buta apa? Itu lihat apa pakai mata, nyakitin banget. Bilang kata, mana nih kunci? Itu apa? Emang buta, makanya kan pakai mata. Nyakitin bener. Share gitu. Itu saling isi kekurangan dan kelebihan suami istri itu saling guna libasul lakum wa antum libasul lahum. Mudah-mudahan antara suami nanti calon suami istri kita Ramadan beserta